Bagaimana kalau daging yang paling enak di kota ini ternyata berasal dari manusia? Awalnya, tidak ada yang curiga, sebuah gerai daging kecil yang hampir bangkrut tiba-tiba dipenuhi pelanggan setiap hari. Semua orang memuji rasa dagingnya yang luar biasa, bahkan rela mengantri berjam-jam hanya untuk mendapatkannya. Tidak ada yang tahu kalau rahasia kelezatan itu berasal dari sebuah kecelakaan mengerikan, yang kemudian berubah menjadi bisnis paling menguntungkan sekaligus paling menjijikkan. Hai, selamat datang kembali di channel Sinema Singkat dan inilah kisah The Green Butchers. Perkenalkan, pria ini bernama Bjarne. Ia bekerja sebagai tukang potong di sebuah gerai daging yang cukup terkenal di kota ini. Kebetulan, hari ini ia diminta untuk menghadiri acara makan-makan di rumah sahabatnya, Sven, yang juga bekerja di tempat yang sama dengannya. Berbeda dengan Bjarne, Sven adalah orang yang sangat perfeksionis. Ia punya ambisi besar dan ingin memiliki gerai daging miliknya sendiri. Ia juga suka meracik sendiri bumbu marinasi untuk daging, sebuah keahlian sekaligus kebanggaan utamanya sebagai seorang tukang daging. Sementara itu, Bjarne adalah seorang yang cuek. Contohnya seperti hari ini, di saat Sven dengan antusiasnya memperkenalkan seorang wanita bernama Beth, teman pacarnya, kepada Bjarne, pria ini tampak tidak peduli. Bahkan ia menanggapi wanita tersebut dengan sangat ketus. Lihat saja bagaimana Bjarne merespon wanita ini dengan sangat cuek ketika Beth dengan antusias membuka percakapan di antara mereka. Karena tampaknya wanita ini tertarik kepada Bjarne, pria berkepala pelontos itu malah meresponnya dengan sangat ketus. Siang itu, mereka membahas keinginan kedua sahabat ini yang berniat membuka gerai daging milik mereka sendiri. Sven sangat berambisi untuk mewujudkan mimpi tersebut. Jika Holger, pemilik gerai daging tempat mereka bekerja sekarang, bisa membuka gerai itu, kenapa mereka tidak bisa? Menurut Sven, masyarakat di kota ini terlalu bodoh karena menyukai racikan bumbu marinasi Holger. Padahal, racikan marinasi buatannya jauh lebih enak. Jika mereka tidak percaya, coba saja daging yang sedang dimasak Sven ini. Beth masih saja mencoba mendekati Bjarne. Ia terus mencoba mencari tahu latar belakang pria itu dan terus bertanya tentang dirinya. Hal-hal seperti ini membuat Bjarne kesal, sehingga secara sengaja dan ya, hari itu, suasana makan siang pun menjadi canggung. Perkenalkan, pria ini adalah Tuan Holger, pemilik gerai daging yang cukup terkenal dan laris di kota ini. Tidak jarang, para masyarakat datang untuk membeli beberapa potong daging dan sosis darinya. Kehadiran setiap pelanggan di gerai itu membuat Sven semakin kesal. Bagaimana mungkin ada orang yang menyukai daging racikan Holger? Ia bisa membuat rasa daging yang jauh lebih enak dibandingkan Holger. Dan Sven percaya bahwa gerai dagingnya nanti akan jauh lebih sukses dari gerai daging menyedihkan ini. Di saat yang bersamaan pula, Tuan Holger mendengar ucapan Sven. Ya, tentu saja ia tidak terima dengan ucapan Sven. Malahan ia menantang Sven. Jika racikan bumbunya memang seenak ucapannya, buktikanlah. Jangan hanya terus berhalusinasi. Lagian, mana ada orang yang mau membeli daging dari orang aneh dan menjijikan seperti Sven, yang terus berkeringat secara terus-menerus. Ego Sven pun tersenggol oleh ucapan Tuan Holger. Ia lantas berkata kepada Bjarne kalau mereka harus membuka gerai daging mereka sendiri saat ini juga. Sehingga keesokan harinya, mereka pun menemui seorang makelar bernama Hans Petersen untuk melihat-lihat bangunan yang akan mereka jadikan gerai daging mereka nantinya. Sebagai seorang makelar, Hans tentu saja menjelaskan kalau tempat ini sangat cocok jika diperuntukkan sebagai gerai daging. Terlebih lagi, Sven yang sangat antusias melihat setiap sudut ruangan bangunan ini. Tempat ini merupakan bangunan lama dari sebuah gerai daging yang sebelumnya sudah bangkrut. Karena itu, di dalamnya masih terdapat banyak peralatan yang diperlukan untuk membuka sebuah gerai daging. Ambisi Sven tidak main-main dalam mewujudkan cita-citanya memiliki gerai daging. Ia bahkan rela menggadaikan rumahnya sendiri untuk membiayai pembelian dan renovasi tempat ini. Seperti inilah gambaran kehidupan Bjarne.
Ia tinggal sendirian dan memiliki kecenderungan menggunakan zat psikoaktif untuk menenangkan pikirannya. Bjarne juga memiliki trauma mendalam karena kehilangan istri dan orang tuanya dalam sebuah kecelakaan yang juga melibatkan saudara kembarnya. Sehingga keesokan harinya, ia diminta untuk pergi ke sebuah fasilitas kesehatan khusus untuk perawatan jangka panjang dan pemulihan pasien penyakit kronis. Pria yang terbaring dan dibantu oleh alat ini adalah saudara kembar Bjarne. Dalam kecelakaan itu, Egil sendiri mengalami cedera otak dan dirawat di sanatorium selama sekitar 7 tahun, dalam kondisi yang dianggap tidak memiliki harapan untuk pulih. Selama 7 tahun itu pula, Bjarne tidak pernah mengunjungi saudaranya, dan baru kali inilah ia datang untuk melihat kondisi Egil. Menurut perawat yang menjaga Egil selama ini, kondisi saudaranya itu sudah semakin mengkhawatirkan. Otaknya sudah benar-benar mati. Jika tidak dibantu oleh mesin ini, pastilah Egil sudah tidak bernyawa. Karena hal itulah pihak sanatorium meminta Bjarne datang untuk menjelaskan bahwa ada baiknya bantuan mesin tersebut dihentikan saja. Nantinya organ tubuh terkhusus bagian dalam milik Egil bisa bermanfaat bagi orang lain. Hal ini menjadi sebuah kesempatan bagi Bjarne. Jujur saja, ia datang ke sini memang karena ada keperluan. Ia membutuhkan uang. Dalam surat warisan orang tuanya, saudara laki-lakinya ini memiliki hak waris. Namun, karena saudaranya masih hidup, warisan tersebut tidak bisa dicairkan. Sehingga, dengan adanya rencana dari pihak sanatorium tadi, rencana Bjarne pun bisa terlaksana. Singkat cerita, untuk sementara biaya pembelian gerai daging ini menggunakan uang Sven terlebih dahulu. Sven sendiri adalah karakter yang paling perfeksionis. Ia ingin gerai pertamanya ini terlihat sempurna, bahkan dari hal terkecil sekalipun, termasuk papan penanda mereka. Hari itu mereka sibuk sekali, mulai dari menata ruangan sampai mempersiapkan stok daging yang akan dijual dan nantinya dijadikan sebagai sosis, daging giling, bacon, dan lain sebagainya. Tapi, ya namanya juga bangunan kosong, masih perlu banyak pembenahan di sana-sini. Seperti lemari freezer penyimpanan daging ini, tidak ada lampu yang menyala, sehingga mereka perlu memanggil teknisi untuk memperbaikinya. Berbeda dengan Bjarne yang hanya mengikuti arus. Sven nyatanya sangat serius dalam hal ini. Lihatlah bagaimana ia bahkan sudah mencetak kartu nama gerai mereka. Sven juga berkata supaya kartu-kartu ini diberikan kepada siapa saja yang mereka temui, supaya masyarakat tahu tentang gerai mereka. Suatu hari, Bjarne mengunjungi makam orang tua dan istrinya. Di saat itulah, secara tidak sengaja ia bertemu dengan seorang wanita pengurus makam bernama Astrid. Wanita ini menyadari kalau sepertinya pria berkepala pelontos tersebut jarang datang ke tempat ini. Dalam pertemuan singkat itu, Sven yang sebenarnya cenderung cuek dan bersikap ketus terhadap wanita, justru memberikan kartu nama gerai daging mereka kepada Astrid. Ia sekaligus mengundang Astrid untuk datang besok ke pesta peresmian gerai daging mereka. Namun, tampaknya Astrid tidak bisa menghadiri acara itu besok karena ia harus melakukan 2 kremasi hari itu. Astrid, kommer du eller hvad? Hari peresmian gerai pun tiba, tapi tampaknya harapan tidak sesuai dengan ekspektasi Sven. Hal itu bisa dilihat dari sepinya pengunjung, bahkan tidak ada satupun masyarakat kota ini yang datang ke gerai daging mereka. Bahkan berisiknya marching band yang tampil di depan gerai tidak membuat masyarakat tertarik ataupun penasaran dengan apa yang sedang terjadi. Sven semakin dibuat kesal karena sang pacar malah terlihat sibuk memakan bakso daging yang seharusnya untuk konsumsi para tamu. Perdebatan pun terjadi di antara mereka, sampai pada akhirnya sang pacar sudah tidak tahan lagi. Sehingga mulai saat itu juga, hari itu juga, ia membatalkan rencana pernikahan mereka dan memutuskan hubungan mereka. Semua orang hari itu membuat Sven kesal, termasuk para anggota marching band yang berada di depan gerai. Mereka mulai kelelahan bermain di sana, sehingga Sven pun mengusir mereka karena merasa kalau keberadaan mereka hanya mengganggu hari peresmian gerai dagingnya. Hari itu, teknisi yang akan memperbaiki kelistrikan pada lemari freezer pun datang. Namun, dinginnya suhu di dalam ruangan tersebut membuat teknisi tidak tahan. Lantas ia pun pergi keluar sebentar untuk mengambil jaket miliknya. Lagi pula, menurutnya, kabel-kabel di dalam ruangan freezer itu sangat berantakan.
sehingga proses perbaikannya akan memakan banyak waktu. Di saat Bjarne sibuk membaca surat kabar dengan sebatang tanaman hijau di tangannya, Sven justru sibuk kembali meracik bumbu marinasinya. Ia ingin Bjarne mencoba racikannya, namun sahabatnya yang berkepala pelontos itu menolak karena ia tidak bisa membedakan apakah bumbu marinasi tersebut enak atau tidak. Pasalnya, Bjarne sedang berada di dalam pengaruh zat terlarang. Malam hari pun tiba, gerai akan segera tutup. Sebagai pemilik, Svenlah yang bertanggung jawab untuk menutup dan memeriksa seluruh ruangan gerai. Sialnya, malam itu, ia sedang tidak fokus. Ditambah lagi suasana hatinya memang sedang tidak baik. Ia tidak melihat kalau ada seorang teknisi yang sedang memperbaiki jalur kelistrikan lemari freezer miliknya. Pagi hari pun tiba. Hari itu, Sven masih diantar oleh sang mantan pacar. Ya, ini adalah kali terakhir wanita itu akan mengantarkan Sven. Sebab mulai malam ini, Sven akan tinggal di gerai daging karena ia sudah menjual rumahnya. Sven masih mencoba memperbaiki hubungan di antara mereka. Ia sadar kalau sikapnya tempo hari memang sangat menyebalkan. Ia juga mencoba meyakinkan sang mantan pacar agar bersabarlah sedikit lagi. Sven yakin kalau gerai daging miliknya ini akan sukses karena ia bisa merasakan hal itu. Namun, semuanya sudah terlambat. Hubungan di antara mereka akhirnya kandas. Untuk menenangkan pikirannya, Sven pun langsung menyibukkan dirinya dengan memeriksa kondisi daging di dalam lemari freezer. Namun, begitu pintu dibuka, matanya langsung tertuju pada sosok tubuh manusia yang membeku dan tergeletak di lantai lemari freezer. Dalam kondisi seperti ini, ia bingung harus berbuat apa. Suasana semakin tegang ketika Tuan Holger, mantan bosnya, datang untuk melihat kondisi gerai daging miliknya. Tuan Holger pun langsung mengolok-ngolok betapa ramainya gerai daging milik Sven, seperti yang selama ini ia hayalkan. Pagi itu, Bjarne belum tiba. Hal tersebut membuat Sven semakin panik saat harus melayani lelaki tua berkepala botak ini sendirian. Tuan Holger melihat bagaimana tidak nyamannya Sven. Keringat di tubuhnya pun mulai bercucuran. Sven sebenarnya tidak ingin melayani pembeli seperti Holger. Tapi seperti sebuah pepatah, pembeli adalah raja. Tuan Holger memaksa kalau ia ingin memesan daging dari gerai ini. Karena malam nanti, ia akan menerima tamu di rumahnya. Ia ingin 12 potong ayam filet untuk acara barbeque nanti malam. Sekaligus, ia ingin menjadi pelanggan pertama gerai daging milik Sven ini. Sven kemudian menelepon Bjarne untuk melaporkan perihal tubuh yang terbujur kaku di dalam lemari freezer. Ketika Bjarne menemuinya, kondisi Sven sudah sangat kacau. Tubuhnya bermandikan keringat dan situasi ini semakin membuat paranoianya menjadi-jadi. Bjarne mencoba menenangkan sahabatnya. Ia mengatakan kalau mereka akan baik-baik saja. Yang penting, mereka menjelaskan kepada pihak kepolisian bahwa semua ini hanyalah kecelakaan kerja yang tidak disengaja. Namun, ternyata situasinya sudah semakin rumit, karena ternyata Sven sudah memotong kaki sang teknisi tersebut. Hal ini tentu menjadi masalah baru bagi mereka. Sven kemudian menjelaskan kalau dirinya panik. Tadi Tuan Holger datang dan ingin membeli daging untuk acara barbeque. Holger juga mengolok-olok dirinya dan gerai daging miliknya, sehingga ia pun terprovokasi. Dan ya, Sven akhirnya memotong daging bagian paha pria tersebut, kemudian memarinasinya dan menjualnya kepada Tuan Holger. Bjarne syok mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Sven. Bagaimana mungkin temannya bisa melakukan hal mengerikan seperti ini? Tentu saja mereka tidak bisa lagi melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian dan mengatakan kalau semuanya hanyalah kecelakaan kerja. Sebab Sven sudah menjual paha korban, polisi pasti akan mengira kalau Svenlah yang membunuh pria itu, lalu membuat semuanya seolah-olah terjadi kecelakaan. Dalam kondisi seperti ini, Bjarne pun tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Tidak ada pilihan lain, selain memasukkan tubuh pria malang itu ke dalam mesin penggiling dan penghancur tulang. Untuk saat ini, yang bisa mereka lakukan sekarang hanyalah membiarkan tubuh pria tersebut membeku agar tidak menimbulkan bau. Hari itu pun berlalu begitu saja, sampai akhirnya pagi pun tiba. Bjarne melihat ada begitu banyak orang berdiri dan mengantri di depan kedai daging mereka. Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Ketika ia masuk, Sven langsung menjelaskan kalau semua ini terjadi karena acara makan malam Holger tadi malam. Kabar ternyata sudah menyebar. Daging yang mereka makan dianggap sangat enak
Karena itulah, masyarakat di kota ini mulai berdatangan dan mengantri untuk membeli daging di gerai mereka. Dan ya, karena sejak awal mereka memang ingin mendapatkan pelanggan, Sven kembali melakukan hal yang gila. Ia kembali memotong daging pria tersebut lalu menjualnya. Sven paham kalau Bjarne marah dengan apa yang dilakukannya. Namun menurutnya, hanya dengan cara ini pula mereka bisa menghilangkan jejak kematian sang teknisi. Daripada membiarkan tubuh itu menggantung di dalam lemari freezer, lebih baik mereka memotong dan mencincangnya lalu menjualnya. Jika Bjarne punya cara lain, silakan saja. Tapi kalau tidak, ia harus melayani orang-orang yang kini tengah mengantri di depan gerai. Ancaman sederhana itu akhirnya melemahkan Bjarne. Dan ya, pada akhirnya, hari itu Sven menjual tubuh sang teknisi. Hari itu ditutup dengan keuntungan yang sangat besar. Apa yang selama ini dicita-citakan oleh Sven akhirnya terjadi. Gerai daging miliknya laris, dan orang-orang menyukai daging yang ia jual. Namun, tidak bagi Bjarne. Ia masih bingung bagaimana harus memproses semua ini. Sahabatnya telah melakukan tindak kriminal, dan kini dirinya juga menjadi bagian di dalamnya. Di momen itulah Sven kemudian sedikit membuka masa lalunya. Ia mengaku bahwa kedua orang tuanya telah meninggal ketika dirinya masih bayi. Sejak saat itu, Sven tumbuh tanpa kasih sayang orang tua dan tidak pernah merasakan bagaimana rasanya dicintai oleh keluarganya sendiri. Luka masa kecil inilah yang membuat dirinya menjadi sosok yang aneh, tertutup dan sangat membutuhkan seseorang yang bisa menerimanya. Bagi Sven, Bjarne bukan sekedar rekan kerja. Ia adalah satu-satunya orang yang benar-benar ia anggap sebagai teman. Sejak kecil ia tidak pernah merasakan cinta. Bahkan dengan Tina sang mantan pacar, ia tetap tidak pernah merasakan hal itu. Namun hari ini, ketika ia melihat bagaimana orang-orang menyukai daging dengan bumbu marinasi buatannya, ia merasa dicintai karena daging yang ia jual. Kini, orang-orang melihatnya dan bahkan berbicara dengannya dengan cara yang berbeda. Tidak jarang di antara mereka yang memberikan senyuman kepada Sven. Hari ini, ia menjadi orang yang berbeda, lebih percaya diri dan memiliki gairah dalam hidup. Ya, pada akhirnya Bjarne bisa mengerti apa yang dimaksudkan oleh temannya ini. Namun sebelum Bjarne pergi, Sven malah sempat berkata kalau persediaan daging ayam filet mereka sudah habis. Tidak ada lagi yang bisa dijual. Lantas bagaimana dengan besok? Apakah mereka harus membunuh lagi? Kita akan sedikit mengenal sosok Bjarne. Beginilah potret kehidupannya. Ia tinggal di sebuah rumah kecil. Ia juga gemar mengumpulkan tulang-tulang hewan lalu menyatukannya kembali sebagai sebuah karya seni. Saat sedang menyusun kembali tulang-tulang tersebut, ia mendapatkan sebuah voicemail dari Ingrid, petugas sanatorium. Ingrid mengatakan kalau besok alat bantu hidup adiknya akan dicabut dan organ dalamnya akan digunakan untuk transplantasi. Mendengar informasi itu, keesokan harinya, Bjarne pun datang ke pemakaman untuk mengurus kuburan adiknya nanti. Dan ya, lagi-lagi, ia secara tidak sengaja bertemu dengan Astrid. Kebetulan hari itu Astrid sedang mengkremasi tubuh seseorang. Di momen itulah kita bisa melihat bagaimana ternyata Bjarne mulai kembali tertarik kepada seorang wanita. Sementara itu di tempat lain, Sven sedang sibuk meracik bumbu marinasi andalannya. Tidak lama kemudian, Hans, seorang makelar yang sebelumnya menjual bangunan ini kepada mereka datang kembali. Ia hanya ingin melihat-lihat bagaimana bisnis penjualan daging Sven berjalan. Lalu muncul sebuah pertanyaan aneh dari mulut Sven. Apakah ada orang yang tahu kalau Hans datang kemari? Tanpa menaruh rasa curiga sedikit pun, Hans menjawab kalau tidak ada yang tahu bahwa ia datang ke tempat ini. Mendengar jawaban itu, Sven lantas menunjukkan kepada Hans lemari freezer dan stok daging mereka. Namun, entah apa yang ada di dalam pikiran Sven. Ia sengaja melakukan semua itu untuk menjebak dan mengurung Hans di dalam lemari freezer. Di saat Sven melakukan tindak kriminal, di sisi lain, Bjarne ternyata mengundang Astrid ke tempat tinggalnya. Ya, maksudnya hanya untuk sekedar minum teh bersama. Namun karena memang jarang membawa orang lain ke tempat tinggalnya, Bjarne justru kebingungan karena ia tidak memiliki apapun selain ganja. Tapi, hal yang tidak kita tahu tentang Astrid adalah, ternyata wanita itu tidak mempermasalahkan hal tersebut. Pagi hari pun tiba dan lagi-lagi, Bjarne melihat banyak orang berdiri mengantri di depan pintu gerai daging mereka. Di saat Bjarne masuk ke dalam, Sven terlihat panik dan berusaha menghindari tatapan Bjarne. Namun, pagi itu, Sven justru memperhatikan ada sesuatu yang berbeda dari temannya hari ini.
Bjarne terlihat bahagia. Apa yang terjadi? Bjarne pun menjelaskan kalau ia baru saja berkencan dengan seorang wanita. Karena melihat suasana hati temannya sedang baik, Sven pun memperlihatkan seragam kerja baru mereka. Seragam berwarna hijau yang terlihat sangat norak. Namun, suasana hati Bjarne seketika berubah ketika ia masuk ke dalam lemari freezer. Di dalam lemari tersebut tergantung sosok Hans sang makelar. Bjarne tidak habis pikir, apa yang sebenarnya merasuki temannya ini? Bagaimana mungkin Sven berubah menjadi sosok psikopat seperti ini? Sven yang tanpa ketakutan mencoba menjelaskan kalau tadi malam, secara tidak sengaja ia melihat tubuh Hans tergeletak di jalan. Tentu saja semua ini hanyalah cerita bohong yang sengaja dibuat oleh Sven. Ia kembali menjelaskan kalau saat tubuh itu ditemukan, Hans sudah tidak bernyawa, sehingga ia pun membawa tubuh tersebut masuk ke dalam gerai. Bjarne sudah tahu apa yang ada di dalam pikiran temannya ini. Karena itu, ia berniat melaporkan tubuh tersebut kepada pihak berwajib jika memang apa yang dikatakan Sven benar. Namun, Sven mencoba meyakinkan temannya kalau semua ini memiliki maksud. Bisa saja, semesta memang sedang berpihak kepada mereka. Ini semua sudah menjadi jalan bagi mereka menuju kesuksesan. Tidak ada yang kebetulan. Bjarne bertemu dengan seorang wanita dan di saat yang sama pula, tadi malam, Sven secara tidak sengaja menemukan mayat Hans sang makelar di jalan. Dan ya, apa salahnya jika mereka menggunakan tubuh sang makelar sebagai bahan untuk dijual? Gerai daging Sven dan Bjarne pun semakin laris. Bahkan media mulai tertarik untuk meliputi gerai daging yang menjadi sangat ramai hanya dalam hitungan hari ini. Ved du, hvad tid de sender det i aften? Klokken 3:15 nat, Bjørn. Sementara itu di gedung sanatorium, proses penghentian alat bantu pernapasan akan segera dilakukan. Akan tetapi, sesuatu yang berada di luar dugaan medis pun justru terjadi. Begitu alat bantu pernapasan dilepas, mesin EKG malah memperlihatkan kalau denyut jantung pasien terlihat normal dan stabil. Bagaimana mungkin hal ini terjadi? Pasien tersebut masih hidup dan kondisi tubuhnya pun normal, meskipun ia pasti akan mengalami kebingungan untuk sementara. Keberhasilan gerai daging Sven mulai memperlihatkan hasilnya. Lihatlah kendaraan baru yang baru saja dibeli oleh Sven. Namun, pagi itu, ia terlihat menggendong sebuah plastik hitam yang bentuknya menyerupai tubuh seorang manusia. Mungkinkah Sven kembali membunuh seseorang? Hari itu, tidak seperti biasanya. Sven terlambat datang ke gerai daging miliknya. Menurut ceritanya, tadi malam ia datang ke sebuah klub bersama seorang wanita. Dan ya, kini orang-orang mulai mengenali dirinya karena televisi telah meliput gerai daging miliknya, dan wajahnya pun terpampang di layar televisi. Begitu tiba di gerai, Bjarne melihat plastik hitam yang tergantung. Ia sudah tahu apa yang ada di dalamnya. Bjarne benar-benar tidak habis pikir. Temannya ini sudah bertindak terlalu jauh. Ia kembali melakukan pembunuhan. Tetapi kali ini Bjarne bahkan tidak tahu siapa korbannya. Ketika Bjarne hendak memarahinya, langkahnya tiba-tiba terhenti. Di depan gerai daging mereka, terlihat saudara kembar Bjarne, Egil, berdiri. Ia yang panik langsung bersembunyi agar saudara kembarnya itu tidak melihat dirinya. Ia bahkan meminta agar Sven mengusir pria itu dari gerai daging mereka. Sebenarnya, alasan Bjarne tidak ingin menemui saudara kembarnya itu karena hubungan mereka sangat buruk dan menyimpan luka dari masa lalu. Awalnya, saudara kembarnya itu tidak ingin pergi. Namun, karena Sven terus memaksa, ia pun akhirnya meninggalkan mainannya. Dengan harapan agar saudara kembarnya bisa tahu kalau Egil sudah sadar dan datang ke tempat ini. Keesokan harinya, Bjarne kembali ke sanatorium untuk bertanya kepada mereka tentang apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana mungkin saudara kembarnya bisa pulih dan sadar dari kelumpuhannya? Menurut Ingrid, semua ini terjadi karena sebuah keajaiban. Ingrid juga berkata kalau sebaiknya Bjarne memperbaiki hubungan dengan saudara kembarnya. Namun, trauma masa lalu dan hubungan yang tidak baik itu membuat Bjarne menolak ide tersebut. Ia tidak ingin berkomunikasi dengan saudaranya. Apalagi kini kondisi saudara kembarnya terlihat seperti orang yang berkebutuhan khusus akibat kecelakaan itu. Mendengar perkataan tersebut, Ingrid malah balik mengancam kalau ia akan melaporkan perlakuan Bjarne ini kepada Sven. Ya, Ingrid mengetahui Sven karena gerai daging mereka sudah viral di media televisi.
Namun ancaman itu tidak berarti apa-apa bagi Bjarne. Silakan saja datang ke gerai dan berbicara kepada Sven. Toh hal itu tidak akan mengubah apapun. Bjarne tidak akan pernah mau kembali membuka komunikasi dengan saudara kembarnya itu. Han er åbenbart det eneste fornuftige menneske, der kan trænge igennem til det. Med Svend? Hvor kender du Svend fra? Fra fjernsynet. Men ved du hvad, så synes jeg, du skal hoppe ned i butikken til Svend og få en sludder med ham. Hari demi hari berlalu, gerai daging Sven semakin ramai oleh pembeli. Tidak bisa dipungkiri kalau seluruh masyarakat kota menyukai daging olahan Sven tanpa mengetahui apa sebenarnya yang mereka konsumsi selama ini. Begitu pula dengan saudara kembar Bjarne yang setiap hari mencoba mengunjungi gerai tersebut. Ia berharap bisa bertemu dengan saudaranya, namun setiap hari pula, Sven melakukan hal yang sama. Ia selalu mengusir Egil dari dalam gerainya. Bjarne secara tidak sengaja bertemu dengan saudara kembarnya di belakang gerai. Tempat itu merupakan lokasi yang biasa mereka gunakan untuk membuang daging ayam yang tidak mereka pakai. Egil berusaha memanggil-manggil saudaranya, namun Bjarne sama sekali tidak memperdulikannya. Suatu malam, Bjarne duduk di tepi pantai bersama Astrid. Momen Bjarne dan Astrid berbicara di tepi pantai pada malam hari terasa cukup tenang dan intim. Suasana gelap dan sunyi di sekitar pantai membuat percakapan mereka terasa lebih personal dibandingkan interaksi Bjarne dengan orang-orang lain. Astrid tampak berusaha membuka sisi emosional Bjarne. Ia mulai menyadari kalau ada sesuatu yang berbeda dari Bjarne dan mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Bjarne kemudian perlahan membuka diri. Ia mengaku bahwa sejak membuka gerai daging bersama Sven, hidupnya justru semakin kacau dan dipenuhi berbagai masalah yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, di tengah semua kekacauan tersebut, Bjarne mengatakan bahwa Astrid justru menjadi satu-satunya hal baik yang masih ia miliki. Sebenarnya, Bjarne hampir saja menceritakan masalah yang selama ini ia pendam. Namun, ia kembali mengurungkan niatnya dan memilih menyimpan semuanya sendirian. Astrid yang melihat Bjarne sedang berada dalam kondisi sulit pun tidak memaksanya untuk bercerita. Percakapan sederhana di tepi pantai itu memperlihatkan bahwa di balik sosok Bjarne yang terlihat keras dan tertutup itu, sebenarnya ia sedang berjuang menghadapi berbagai persoalan yang perlahan mulai menghancurkan hidupnya. Setelah Astrid kembali ke tempat tinggalnya, malam itu ternyata Tuan Holger, sang pemilik gerai daging, bertemu dengan ayah Astrid. Ia pun menjelaskan kalau dirinya baru saja keluar jalan-jalan bersama Bjarne. Saat mendengar nama Bjarne, Tuan Holger langsung teringat dengan gerai daging Sven yang kini semakin laris, bahkan sudah mampu menyaingi gerai daging miliknya. Namun, bagi Tuan Holger, ada sesuatu yang tidak beres dengan gerai itu. Bagaimana mungkin pria yang canggung, selalu berkeringat dan terlihat aneh itu kini bisa menjadi sangat sukses? Ayah Astrid pun ikut menanggapi kecurigaan Tuan Holger. Memang benar, saat acara makan malam itu, daging olahan Sven terasa sangat enak. Namun ia merasakan ada sensasi aneh setelah memakan daging ayam tersebut. Seperti ada sisa rasa yang tertinggal di lidah dan mulutnya. Rasanya tidak seperti daging ayam pada umumnya. Med al respekt for dit, synes den havde en underlig bismag. Setiap hari, Egil, saudara kembar Bjarne, selalu kembali ke gerai daging Sven untuk mengambil ayam-ayam yang tidak digunakan. Setelah itu, ia membawa ayam-ayam tersebut dan menguburkannya di pemakaman umum. Hal ini menarik perhatian Astrid karena ternyata Egil adalah saudara kembar Bjarne. Suatu malam, ketika Bjarne ingin menemui Astrid, ia malah melihat wanita itu sedang bermain bersama saudara kembarnya. Bjarne pun langsung mengurungkan niatnya untuk menemui Astrid dan langsung pergi dari tempat itu. Namun, kehadirannya segera disadari oleh Astrid. Egil, saudara kembarnya, juga menyadari keberadaan Bjarne. Saat Egil mencoba mendekat, Bjarne justru langsung bersikap kasar kepada saudara kembarnya itu. Malam itu, Sven sebenarnya memiliki janji untuk bermain bowling. Namun secara kebetulan, ia malah bertemu dengan sang mantan pacar. Ya, Tina datang hanya untuk sekedar menyapanya dan melihat bagaimana keadaannya. Karena tempo hari ia melihat gerai Sven diliput oleh media televisi lokal. Suasana canggung pun terlihat di antara mereka karena memang hubungan keduanya sudah tidak seperti dulu lagi.
Sebenarnya maksud Tina menemui Sven bukan hanya untuk menyapanya. Ia berniat menjalin hubungan kembali bersama Sven. Fordi det er der faktisk mange mennesker, der synes, jeg er ret god. Kan du ikke huske, da du gled dit sved? Malam itu, Tuan Holger disibukkan oleh pembukuan gerai daging miliknya. Saat itulah ia melihat sebuah berita di televisi yang memberitakan bahwa setiap tahun pasti selalu ada saja orang Swedia yang menghilang. Salah satunya adalah seorang pria bernama Hans yang sudah menghilang selama sekitar sebulan. Menurut penuturan istrinya, kemungkinan suaminya tersebut pergi melarikan diri ke negara Thailand. Ia meninggalkan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah dan kepala rumah tangga. Melihat berita tersebut, sesuatu pun terbersit di dalam pikiran Tuan Holger. Ia lantas menelepon distributor daging ayam. Ia ingin menanyakan seberapa banyak daging ayam yang mereka jual kepada gerai daging Sven. Tampaknya, Tuan Holger mulai menyadari keanehan yang terjadi di gerai daging itu. Pagi hari pun tiba setelah menjernihkan pikirannya, Bjarne datang ke gerai daging seperti biasa. Hari itu ia langsung disambut oleh Sven yang terlihat panik. Sven mengatakan kalau dirinya sudah melewati batas kali ini. Ia kembali melakukan sesuatu yang sangat jahat. Namun, Bjarne tidak lagi peduli. Ia tidak mau tahu apa yang dilakukan Sven karena dirinya sendiri sedang memiliki masalah. Bare giv mig kniven og gå ud og åbne butikken. Kekhawatiran Tuan Holger pun segera ia sampaikan kepada ayah Astrid yang kini mengetahui bahwa putrinya sedang menjalin kedekatan dengan Bjarne. Dari informasi yang ia terima dari distributor daging, jumlah daging yang dibeli oleh gerai Sven ternyata berbanding terbalik dengan jumlah yang mereka jual. Ada indikasi bahwa mungkin saja Sven membunuh seseorang lalu menjadikan daging mereka sebagai bahan jualan. Selama gerai daging mereka beroperasi, mereka hanya membeli sekitar 8 ekor ayam potong. Ayah Astrid meminta putrinya untuk mulai menjaga jarak dari Bjarne dan berhati-hati terhadap Sven dan juga Bjarne. Namun, Astrid yang sudah mulai jatuh cinta kepada Bjarne menolak untuk percaya dengan apa yang disampaikan oleh Tuan Holger dan ayahnya. Bagaimana mungkin Bjarne menghilangkan nyawa orang lain lalu menjual tubuh mereka sebagai bahan dagangan? Tuan Holger bahkan mulai menceritakan tragedi yang menimpa keluarga Bjarne. Sebuah kecelakaan yang merenggut nyawa orang tua dan juga istrinya. Jadi, waktu itu, Egil, kembaran Bjarne ingin melihat jerapah yang baru lahir di kebun binatang. Sehingga mereka sekeluarga pun memutuskan untuk pergi mengabulkan keinginan Egil tersebut. Namun, sewaktu dalam perjalanan, Egil yang menyetir mobil dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba seekor rusa melompat ke jalan. Dikarenakan Egil adalah seorang penyayang binatang, ia lantas membanting setir dan terjadilah kecelakaan itu. Jadi, tragedi tersebut sebenarnya bukan hanya kecelakaan biasa bagi Bjarne. Dalam satu kejadian, ia kehilangan 2 orang tuanya sekaligus istrinya, sementara saudara kembarnya menjadi korban yang harus dirawat selama bertahun-tahun. Sejak saat itu, Bjarne memilih menjauh dari kembarannya itu. Karena setiap kali melihat Egil, ia kembali teringat pada keluarganya yang telah tiada. Sejak kejadian itu pula, Bjarne kerap keliling setiap malam untuk membunuh binatang yang ia temui. Itulah kenapa di tempat tinggalnya terdapat begitu banyak tulang belulang binatang. Akibat hobinya membunuh binatang tersebut, pihak kepolisian lantas menyerahkan Bjarne kepada Tuan Holger agar bekerja untuknya di gerai daging. Setidaknya, keinginannya untuk membunuh binatang bisa tersalurkan di gerai daging. Ayah Astrid pun kembali mengingatkan putri satu-satunya itu agar segera menjauh dari pria tersebut. Karena kini, Bjarne sudah mulai tidak peduli dengan apa yang dilakukan Sven. Ia terlihat memindahkan tubuh seorang wanita yang sudah mereka potong ke dalam ruangan freezer. Malam itu, pikiran Bjarne dipenuhi oleh berbagai masalah. Mulai dari masalah tempat kerja, temannya yang kini berubah menjadi seorang pembunuh, ditambah lagi hubungannya dengan Astrid yang mulai rusak karena kemunculan Egil. Di saat Bjarne terlarut dalam zat psikoaktif untuk menenangkan pikirannya, malam itu ternyata Astrid dan Egil malah datang ke gerai daging Sven. Namun, Sven menolak kehadiran mereka di gerainya. Astrid terus mengetuk pintu gerai agar Sven memberitahukan di mana keberadaan Bjarne. Mereka ingin berbicara dengan Bjarne. Karena nyatanya, malam itu ternyata Bjarne memilih untuk menyelesaikan masalahnya dengan Astrid. Ia berniat menemui Astrid, tetapi wanita itu sedang tidak ada di sana. Yang menyambutnya justru ayah Astrid. Pria itu berkata kalau Astrid pergi ke gerai daging Sven.
Mendengar hal tersebut, Bjarne lantas segera pergi ke gerai daging. Dan ya, ternyata Sven telah mengunci mereka di dalam lemari freezer. Bjarne bertanya, di mana Astrid dan Egil saudara kembarnya. Namun Sven berbohong dan mengatakan kalau Astrid dan juga Egil tidak datang ke tempat ini. Awalnya memang Bjarne mempercayai temannya itu. Namun, ketika terdengar suara dentuman dari dalam lemari freezer, ia langsung membuka pintu itu. Dan benar saja, Astrid dan Egil terkurung di dalamnya. Kejadian ini semakin membuat hubungan antara Bjarne dan Astrid semakin renggang. Apa yang dikatakan oleh orang tua Astrid dan Tuan Holger mungkin benar. Jangan-jangan, kedua orang ini memang sudah membunuh seseorang dan menjual tubuh mereka sebagai daging olahan. Kebodohan Sven kali ini membuat Bjarne sangat kesal. Namun, ia masih bisa menahan dirinya dan membiarkan Sven pergi. Meskipun demikian, ternyata kejadian kali ini justru membuat hubungan antara kakak beradik tersebut kembali membaik. Awalnya, Bjarne mengira kalau Egil saudara kembarnya ini telah kehilangan nyawanya. Namun ternyata Egil hanya pingsan. Ia kembali sadar ketika suhu ruangan membuat suhu tubuhnya kembali normal. Ketika pagi tiba, para pelanggan mulai mengantri di pintu depan. Namun hari ini Sven tidak terlihat, hanya ada Bjarne yang berdiri di belakang meja kasir. Ia mengatakan kalau stok daging ayam mereka sudah tidak ada lagi. Padahal maksudnya adalah stok daging manusia mereka sudah tidak ada lagi. Jika ingin membeli lebih banyak, mereka harus menunggu sampai Sven datang. Namun para pembeli tidak sabar. Tidak masalah jika mereka membeli daging apapun selain daging ayam. Daging sapi juga tidak masalah. Asalkan daging yang dijual tetap dimarinasi menggunakan bumbu yang selama ini mereka oleskan pada ayam. Dari situlah Bjarne mulai menyadari sesuatu. Selama ini, ternyata bukan daging manusia yang membuat gerai mereka ramai. Melainkan cita rasa dari bumbu marinasi racikan Sven lah yang membuat daging tersebut terasa begitu enak. Dan ya, hari itu juga, Bjarne mulai memarinasi daging ayam untuk dijual. Akan tetapi, yang tidak ia ketahui adalah Tuan Holger datang ke gerai daging ini bersama dengan FDA atau Food and Drug Administration, yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan. Tempat ini akan diperiksa untuk melihat apakah kecurigaan Tuan Holger terhadap gerai daging tersebut benar. Tidak lama kemudian, Sven tiba di gerainya. Namun ia langsung panik ketika melihat para petugas FDA mulai melakukan inspeksi. Ia terlihat sangat gugup. Ia mulai meracau tidak jelas. Keringat pun mulai bercucuran membasahi kepalanya dan juga tubuhnya. Saat ia hampir saja keceplosan dan membocorkan rahasia tentang jejak pembunuhan mereka, Bjarne langsung menariknya keluar agar ia tidak mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak diketahui siapapun. Sesaat setelah Bjarne dan Sven keluar dari tempat itu, nyatanya pihak FDA tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan di dalam gerai daging ini. Tidak ada pula potongan tubuh manusia seperti yang dicurigai oleh Tuan Holger. Memang, mereka menemukan banyak sekali puntung ganja di tempat tersebut. Namun hal itu tidak menjadi masalah. Ayam marinasi yang baru saja dibuat Bjarne ternyata menyelamatkan gerai daging mereka. Sebab, daging manusia sudah habis terjual sebelum pihak FDA tiba. Yang tersisa hanyalah daging ayam. Sementara itu, Sven berpikir kalau inilah akhir dari gerai daging mereka. Setelah ini, pasti akan sulit bagi mereka untuk menjual daging, terutama daging manusia. Apalagi, kini pihak FDA sudah mulai mencurigai mereka. Namun, Bjarne segera menjelaskan sesuatu. Yang membuat para pelanggan menyukai daging olahan mereka ternyata adalah bumbu marinasi buatan Sven. Selama ini, mereka salah mengira kalau daging manusialah yang membuat daging tersebut terasa lezat. Padahal, ketika Bjarne mencicipi bumbu marinasi buatan Sven yang ternyata sangat lezat itu, ia baru menyadari kalau bumbu itulah yang membuat daging mereka begitu laris. Dan ya, kini mereka bisa menjual daging apapun dengan bumbu marinasi buatan Sven tanpa harus membunuh orang lain sebagai bahan dagangan mereka. Artinya, semua pembunuhan yang mereka lakukan selama ini sebenarnya tidak diperlukan. Sven dan Bjarne bahkan bisa mendapatkan kesuksesan yang sama hanya dengan menggunakan daging ayam biasa.
Setelah semua kekacauan itu berakhir, hubungan Bjarne dan Egil pun berubah. Bjarne akhirnya menerima saudara kembarnya dan tidak lagi melihat Egil sebagai penyebab kehancuran hidupnya. Di adegan terakhir, Bjarne, Egil, Sven, dan Astrid terlihat berada di pantai. Egil bermain bersama Sven, sementara Bjarne duduk di dekat dermaga kayu. Astrid kemudian menghampiri Bjarne. Keduanya akhirnya berdamai dan Bjarne tidak lagi sendirian seperti sebelumnya. Setelah melewati pembunuhan, daging manusia dan berbagai kekacauan, Bjarne akhirnya berhasil berdamai dengan masa lalunya. Dan yang paling ironis, mereka akhirnya mengetahui bahwa rahasia kesuksesan gerai tersebut bukanlah daging manusia, melainkan hanyalah bumbu marinasi buatan Sven. Dan ya, film kali ini pun selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton konten kali ini. Sampai ketemu di film menarik lainnya. Ketika pagi tiba, para pelanggan mulai mengantri di pintu depan. Namun hari ini Sven tidak terlihat, hanya ada Bjarne yang berdiri di belakang meja kasir. Ia mengatakan kalau stok daging ayam mereka sudah tidak ada lagi. Padahal maksudnya adalah stok daging manusia mereka sudah tidak ada lagi. Jika ingin membeli lebih banyak, mereka harus menunggu sampai Sven datang. Namun para pembeli tidak sabar. Tidak masalah jika mereka membeli daging apapun selain daging ayam. Daging sapi juga tidak masalah, asalkan daging yang dijual tetap dimarinasi menggunakan bumbu yang selama ini mereka oleskan pada ayam. Dari situlah Bjarne mulai menyadari sesuatu. Selama ini, ternyata bukan daging manusia yang membuat gerai mereka ramai, melainkan cita rasa dari bumbu marinasi racikan Sven lah yang membuat daging tersebut terasa begitu enak. Dan ya, hari itu juga, Bjarne mulai memarinasi daging ayam untuk dijual. Akan tetapi, yang tidak ia ketahui adalah Tuan Holger datang ke gerai daging ini bersama dengan FDA atau Food and Drug Administration, yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan. Tempat ini akan diperiksa untuk melihat apakah kecurigaan Tuan Holger terhadap gerai daging tersebut benar. Tidak lama kemudian, Sven tiba di gerainya. Namun ia langsung panik ketika melihat para petugas FDA mulai melakukan inspeksi. Ia terlihat sangat gugup. Ia mulai meracau tidak jelas. Keringat pun mulai bercucuran membasahi kepalanya dan juga tubuhnya. Saat ia hampir saja keceplosan dan membocorkan rahasia tentang jejak pembunuhan mereka, Bjarne langsung menariknya keluar agar ia tidak mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak diketahui siapapun. Sesaat setelah Bjarne dan Sven keluar dari tempat itu, nyatanya pihak FDA tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan di dalam gerai daging ini. Tidak ada pula potongan tubuh manusia seperti yang dicurigai oleh Tuan Holger. Memang, mereka menemukan banyak sekali puntung ganja di tempat tersebut. Namun hal itu tidak menjadi masalah. Ayam marinasi yang baru saja dibuat Bjarne ternyata menyelamatkan gerai daging mereka. Sebab, daging manusia sudah habis terjual sebelum pihak FDA tiba. Yang tersisa hanyalah daging ayam. Sementara itu, Sven berpikir kalau inilah akhir dari gerai daging mereka. Setelah ini, pasti akan sulit bagi mereka untuk menjual daging, terutama daging manusia. Apalagi, kini pihak FDA sudah mulai mencurigai mereka. Namun, Bjarne segera menjelaskan sesuatu. Yang membuat para pelanggan menyukai daging olahan mereka ternyata adalah bumbu marinasi buatan Sven. Selama ini, mereka salah mengira kalau daging manusialah yang membuat daging tersebut terasa lezat. Padahal, ketika Bjarne mencicipi bumbu marinasi buatan Sven yang ternyata sangat lezat itu, ia baru menyadari kalau bumbu itulah yang membuat daging mereka begitu laris. Dan ya, kini mereka bisa menjual daging apapun dengan bumbu marinasi buatan Sven tanpa harus membunuh orang lain sebagai bahan dagangan mereka. Artinya, semua pembunuhan yang mereka lakukan selama ini sebenarnya tidak diperlukan. Sven dan Bjarne bahkan bisa mendapatkan kesuksesan yang sama hanya dengan menggunakan daging ayam biasa. Setelah semua kekacauan itu berakhir, hubungan Bjarne dan Egil pun berubah. Bjarne akhirnya menerima saudara kembarnya dan tidak lagi melihat Egil sebagai penyebab kehancuran hidupnya. Astrid kemudian menghampiri Bjarne. Keduanya akhirnya berdamai dan Bjarne tidak lagi sendirian seperti sebelumnya. Setelah melewati pembunuhan, daging manusia dan berbagai kekacauan, Bjarne akhirnya berhasil berdamai dengan masa lalunya. Dan yang paling ironis, mereka akhirnya mengetahui bahwa rahasia kesuksesan gerai tersebut bukanlah daging manusia, melainkan hanyalah bumbu marinasi buatan Sven.
Film kali ini pun selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton konten kali ini. Sampai ketemu di film menarik lainnya.